Kalau sudah dapat memahami akan keesaan Allah itu, maka akan terjadi Allah dalam kehidupan hamba. Saking terjadinya nyatanya Allah dalam kehidupan hambanya itu, sampai Arif tidak mengatakan, ya Allah, anta abdi wa anna rabb, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Saking terjadinya mesranya Allah pada hamba. Bingung orang mendengar apa yang dikatakan Arif bin Naim, dan ingkar seingkar-ingkarnya karena mukhalafah, karena dia berbeda dengan kebanyakan orang awam. Karena perbedaannya syauqul awam dan syauqul khawas jauh sekali berbeda. Rindunya orang awam dengan orang khawas itu jauh sekali perbedaannya. Begitu juga artinya khaufnya. Kalau khaufnya apa yang ditakutkan dalam kehidupan ini? Yang ditakutkan oleh orang awam dalam kehidupan ini adalah adab dan siksa. Sementara apa yang ditakutkan oleh orang yang sudah mahabbah dan syauq yang ada dalam hatinya, di balik hatinya itu sir, apa yang ditakutkan al-qati'ah wal hijab. Yang ditakutkan oleh orang khawas di dalam kehidupannya adalah al-qati'ah wal hijab. Merasa terputus hubungan kepada Allah dan terdinding karena musyahadah kepada Allah. Inilah yang dikhawatirkan oleh orang khawas. Jadi paling takutan kalau kita itu merasa kada terhubung kepada Allah dan terdinding karena musyahadah kepada Allah. Berbeda sekali dengan yang ditakutkan oleh orang awam, apa? Azab dan siksa. Kalau orang awas, apa yang ditakutkan itu al-qati'ah, terputus hubungan kepada Allah. Sementara apa yang dikatakan oleh arifun billah kada pernah terputus walaupun hanya sekejap saja. Kapan itu? Setelah hati dibersihkan. Karena yang menghalangi musyahadah kita kepada Allah adalah al-aghyar, wujudun nafsi, yang menghalangi terhijabnya kita kepada Allah itu karena adanya aghyar, adanya kita dan keakuan kita. Sementara bagi orang khawas, adakah lagi aghyar yang lain selain Allah dalam kehidupan ini? Adakah keberadaan kita? Adakah pandangan kita? Adakah kalam kita di sini? Makanya ada pernah terputus. Di mana ada lagi kalam kita di dalam kehidupan ini? Wa yukallimullahu wa kallamallahu Musa taklima. Kalau Allah artinya membicarakan Musa dengan pembicaraan, tidakkah Allah telah membicarakan kita juga dengan satu pembicaraan? Apa pakis ala tadi? Kiaskan yang demikian itu. Adakah penglihatan kita selain pada penglihatannya? Adakah pendengaran kita selain pada pendengarannya? Sebagaimana adakah kalam Musa selain daripada kalamnya? Nah, ini kadang merasa terputus, terus menerus. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Waktu berjalan karena waktu berduduk karena waktu berabah, ada pernah putus. Maka kalau sudah ada pernah putus ini senantiasa musyahadah kepada Allah, menyaksikan akan keesaan Allah dalam kehidupan ini. Dan bahkan di antara mereka mengatakan, walau ghaba anni tarfata ainin ma'adatu nafsi minal muslimin. Kalau Allah Ta'ala itu lenyap dalam pandanganku sekejap mata aja, maka kada kugolongkan, kada kumasukkan diri umat Islam. Ini yang dikatakan oleh Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Apa kata orang awam? Wah, itu khusus. Kata kita ini umum, kada sampai kajian kita ke sana. Inilah merupakan satu syarat mutlak bagi orang yang wasil kepada Allah
merasakan tidak terputusnya hubungan hamba kepada Allah walaupun hanya sekejap saja. Kenapa jadi bisa karena dengan bersihnya hati, roh dan sih, sehingga benar-benar apa yang dinyatakan oleh Allah, faulaika malladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin, maka apa ujar Allah Ta'ala, mereka itu beserta orang yang telah diberi nikmat oleh Allah minan nabiyyin, siapa mereka nabiyyin, para nabi, siddiqin, para orang yang selalu membenarkan apa yang difirmankan oleh Allah, wasyuhada, orang yang selalu musyahadah kepada Allah, wasalihin, yang murni karena Allah amal ibadah mereka, kehidupan mereka, minan nabiyyin, yang selalu musyahadah kepada siddiqin, orang selalu dapat merasakan kebenarannya akan firman Allah, merasakan kebenaran firman Allah dalam kehidupannya. Apa merasakan kebenaran firman Allah? Basmalah, dengan nama Allah, nama dan ampun, nama kada tak bisa, sifat dengan ampun, sifat kada tak bisa dengannya, bismillah. Ini akan merasakan kebenaran basmalah dalam kehidupan, bukan hanya dibaca, tapi dirasakan betul benar-benar. La tataharraku dzarratun illa biidznillah, satu darah pun tidak akan bisa beraktivitas tanpa dengan Allah. Nah, ini dirasakan, bukan hanya sekadar pengetahuan, tapi juga dari pengetahuan itu dapat merasakan akan kebenaran. Inilah mereka orang yang siddiqin, merasakan kebenaran apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasakan kebenaran dalam niat lillahi ta'ala, merasakan karena benar-benar karena Allah. Sahajaku sholat subuh 2 rakaat karena Allah semata dalam pelaksanaan. Tidak ada yang lain, tidak ada kita, tidak ada wujud kita, tidak ada apa sifat dan asma kita, semata-mata semua karena Allah. Ini yang sebenarnya takhlis. Semua orang bisa ikhlas mengatakan demikian itu, tapi sudahkah ada takhlis yang benar-benar merasakan apa yang diucap, yang benar-benar merasakan apa yang dibaca? Kalau banyak ta'awudzubillah, kada ada lagi yang lain, karena yang lain itu syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir, kada ada lagi yang lain. Inilah wahdatus syuhud, inilah yang disebut dengan syuhada. Dan apa pula yang disebut dengan solehin itu, murni semata-mata karena Allah, kadang karena kita dalam pelaksanaan itu. Maka itu ulaika malladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jangan berkawan-kawan lain, jangan merasa beserta dengan yang lain, karena Allah sudah menyatakan wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah teman sejati, itulah sahabat hidup yang tidak pernah ditinggalkan dan meninggalkan. Dzalika al-fadlu min Allah, itulah karunia Allah. Karena tidak semua orang dapat merasakan apa yang dibaca, dan tidak semua orang dapat memahami apa yang dibaca itu. Jadi itulah syauqul khawas. Kalau syauqul awam apa lil hurur wal qusur. Kalau orang artinya bukan khawas, orang yang masih termasuk dalam golongan awam, apa kerinduan mereka bukan kepada Allah dan Rasulnya, tapi kerinduan mereka kepada hurul ain dan qusur, istana-istana, hendak masuk ke dalam surga, itu yang dirindukan. Artinya rindu kepada makhluk, bukan rindu kepada kareta. Dari sini aja kalau dibangun ibadah itu kepada Allah, tidak akan pernah sampai ke hadapan Allah, karena salah alamat.
Alamatnya itu rindu kepada hurul ain, tujuannya rindu kepada hurul ain dan khusyuk dan masuk ke dalam surga. Kaifa wasalta ila tariq idza akhtata min awwali qadamin, bagaimana hendak sampai ke hadap Allah pun sudah langkah awal sudah salah. Pun langkah awal pun sudah salah, semacam apa hendak sampai ke hadap Allah, beribadah hendak hurul ain, hendak bidadari, hendak khusyuk, hendak masuk ke dalam surga. Padahal itu jelas-jelas berbeda dengan apa yang menjadi tujuan hidup bagi Rasulullah. Ilahi anta maksudi walidaka maktubi, kadada ilahi al-jannah, maksudi surga tujuanku. Gimana? Ilahi anta maksudi walidaka maktubi, yang siapa yang dituju Allah, apa yang dicari ridhonya. Kalau sudah ridhonya biar di neraka aja, tapi ada dia apa-apa. Asal ada ridhonya, asal beserta dengan ini biar di surga, tapi kada besertanya. Sama juga ibaratnya makan sop tapi rasa pahit. Jadi syauqul awam lil hur wal khusyuk, wa amma syauqul khawas lisuhud wal hudur. Berbeda tujuannya dalam hidup ini. Orang awam tujuannya nak masuk surga dan hendak dapat bidadari, padahal bini yang ada itu lebih bungas daripada bidadari. Allah bidadari, apalagi mungkin dia ada ma'rifat juga, sama juga bidadari itu. Nah, apa tujuannya lil-hur wal khusyuk? Di orang awam. Dan orang awas tulis suhudi wal hudur, tujuannya disuhud musyahadah kepada Allah supaya tidak pernah lupa sekejap mata pun kepada Allah. Waktu berdiri, ke berduduk, ke berambah, ke adata yang lain selain. Wal hudur, Allah Ta'ala itu hadir terus dalam kehidupan semua aktivitas kita. Karena tidak akan pernah ada aktivitas dari kita ini pun kada darinya. Karena pernah ada kemampuan kita beraktivitas yang datangnya dari kita, dan ada itu adalah aktivitas yang datangnya daripadanya, balatannya. Dan Allah sudah menegaskan, kulun, katakan semua itu datangnya dari Allah. Kada dan sedikit pun sejarah pun yang datang dari kita. Nah, namun semua ini ada awal langkah pertama sudah salah. Nang bertakbir kita, nang rukuk kita, nang sujud kita ini sudah langkah pertama sudah salah. Macam apa? Nah, sampai ke hadrat nah, ini sudah pembicaraan daripada syiar. Kita jadinya Allah dalam kehidupan. Maka itu yang ditakutkan oleh orang khawas itu adalah qati'ah wal hijab, merasa terputus. Kapan kita ada terhubung, kapan kita beribadah, kapan kita merasa terputus, kapan kita maksiat. Padahal kullum min, baik ibadahnya maupun maksiatnya datangnya daripada Allah. Cuman itulah lalu tahalli, hiasi diri dengan rahmat. Inilah ada satu kitab yang nama Hilyatul Awliya, hiasan para wali-wali Allah. Jadi ada tiga tahalli, tajalli, tahalli.
Kekhali kosong, kada ada yang ada, hanya Allah. Mengosongkan semua yang lain selain Allah. Yang ada dan yang maujud, yang apa dan asma bersifat itu hanya Allah. Maka kalau sudah itu kosong semua, bersihlah hati roh itu, tajalli Allah, nyata Allah dalam kehidupan. Kalau sudah tajalli Allah, maka itu sir al-qabilah ditajalliyah. Ada yasir di balik hati si hamba ini yang paling dalam, itu tajalliyah Allah dalam kehidupan. Maka itu yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, sekalipun yang beranai zikir, apalagi berzikir. Karena ada lagi keakuan makhluk. Nah inilah artinya apa yang diharuskan ta'awud dulu dalam setiap amal ibadah. Dibacakan, kata dipahami. Kamu dibaca dan paham. Nah bagus juga baca lawan paham. Mun sudah paham itu biar kan dibaca. Makanya juga itu apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Siapa syaitan lain daripadanya selain dia? Karena al-akhir itulah akhir. Karena di dalam kitab Taqribul Usul Tashhilul Usul ila Ma'rifatillah wa Rasul, an-nuru wan nafsu wasyaitanu syai'un wahidun. Dalam kitab Taqribul Usul Tashhilul Usul ila Ma'rifatillah wa Rasul apa dinyatakan di sana, an-nuru wan nafsu wasyaitanu syai'un wahidun. Nur, nafsu, syaitan itu sesuatu yang satu. Nur ada, nafsu, syaitan tidak ada. Nah, namun nafsu ada, syaitan ada, nur tidak ada. Jadi kesimpulannya, nur ada, nafsu dan syaitan tidak ada. Namun nur tidak ada, maka ada dosa. Kayaknya betul. Apa ini memberatkan mizan nur ini. Apabila terbit daripada nur itu tamla'ul mizan. Apabila terbit pada nafsu dan syaitan, syaitan kan pasif saja. Orang ahli ibadah karena merasa lebih baik daripada Adam, keluar dia dari surga, dikeluarkan dari surga. Jadi an-nuru wan nafsu wasyaitanu syai'un wahidun. Kalau nur ada, nafsu dan syaitan tidak ada. Kalau nur tidak ada, maka nafsu dan syaitan lah yang ada. Jadi terus cari jauh-jauh beli ke mana-mana. Jadi tadi kita sendiri. Karena apabila nur sudah masuk rida dakhal nur al-qalb wa akhraj kullu ma fihi minal adyan. Kalau nur itu sudah masuk ke dalam hati, akhraj ma fihi minal adyan, maka nur ini mengeluarkan apa yang ada pada hati itu daripada agyar nasihat Allah keluar. Karena nasihat Allah itu najis, selain Allah itu najis. Maka dia jangan sampai kita masuk ke masjid sedangkan kita najasatun qalbiyah wa najasatun ruhiyah. Secara zahir, secara hissiyah, secara jasmani sudah bersih, sudah baik batis karena turun batis ini.
sudah itu. Tapi karena nang naik ini siapa nang makan kan gitu siapa dia dari muka kok ada dia. Ini biar kita naik bagus dapat turun bagus kiri. Namun dari kita nih. Di mana ada Allah maftah Abu Rahmatik. Di mana ada muka pintu rahmat Allah semua naik dan turun adalah di dan ini yang banyak yang ditinggal pemahaman oleh kita orang Allah. Semua doa dibaca mengharapkan mendatangnya dari Allah untuk kita. Itulah abdun yashhadu ma ilallah wa ilaihi. Jadi mengharapkan Allah memberi kepada kita. Macam apa yang disalahkan itu salah. Mungkin itu pada orang sana itu ada dakwah. Kita berharap kepada Allah, kita mengharap kepada Allah. Salahlah, salah. Tapi kita tahu siapa yang mengangkat ini, siapa yang bekerja. Maka itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua asal kita dari Allah dan kembali kepadanya. Semuanya dari Allah dan kepadanya. Itu paham. Inilah orang yang berpulang ke rahmatullah. Kita apa belum pulang ke rahmatullah sudah. Kita akhirkan ya ini. Lakinnya mau takut talkinkan dirimu olehmu. Nah ini kan pokoknya ada yang meninggal 2-3 ribu menarget rata. Boleh ini sikung aja yang menjalankan 2-3 ribu gitu kan. Ada karena kalau satu ini 2-3 lagi bersama guru nama kata dua gitu kan saya cuma pada satu gitu. Kenapa jadi 2-3 itu sampai 7 sampai lahap meninggal? Karena hati yang mustarik, hati yang syirik itu adalah adanya dari Allah itu sendiri. Hati syirik. Kalau amal syirik mengharapkan hubungan dunia dan akhirat. Beramal ibadah ada hubungan dunia dan akhirat, ada minta surga, masuk surga itu syirik. Karena amal ibadah yang ada ini kenyataan daripada yang wajibul wujud, jangan kenyataan kita. Maka itu menyatakan wa may yuti'illah wa rasulah wa may yuti'illah, siapapun yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka itu di dalam tahiyat ada ditambahkan doa sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Ini nyatakan pahaman. Ya Allah, sabbit qalbi, tetapkan hatiku ala dinik, atas agamamu, dan taatku atas taatmu. Kata taatku. Adalah satu baca tahiyat pula terdengar suara menunjukkan ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Minta taat
aku di taatmu ya Allah. Sudah mendarat itu, tak siapa lagi mendarat sini. Itu hati Pak, ada pekerjaan saya. Pada waktu tahiyatul itu pada hati itu sudah enggak apa-apa itu bekerja. Nah, jadi idza dakhala asyuk idza dakhala ila al-qalbi akhraja kull ma fihi min al-aghyar wa muli'a bil ma'arif wal anwar wa hina idzin takhallat al-a'mal wa tasbul aqwal wa yaqulu Allah alaihi bil udbati wal jalal. Kalau sudah syok itu masuk karena artinya sudah bersih, hati dibersihkan, masukkan di situ syok mahabbah, dan juga samping syok mahabbah juga khauf, ketakutan dari apa? Bukan ketakutan dari siksa, ada, tapi ketakutan kalau ini rasa terhubung ini hilang. Kalau sudah syok masuk pada hati, masuknya syok kepada hati itu setelah hati itu bersih. Akhraja kull ma fihi minal aghyar, maka mengeluarkan syok ini mengeluarkan apa yang ada di hati itu daripada aghyar dan selain Allah. Jadi selain Allah ada lagi di dalam hidup. Nah itu takhlisul a'mal. Maka itu kalau sudah syok itu ada mengeluarkan apa yang ada pada hati daripada selain Allah, maka hati itu pun muli'a bil ma'arif wal anwar. Dipenuhilah hati itu dengan ma'rifat dan nur. Ya. Maka kalau sudah dipenuhi dengan ma'rifat dan nur, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah. Kada pernah aku melihat dalam penglihatan ini melainkan aku hanya melihat Allah. Dan ini kan terbantahkan bagi yang nur, syok, rindu, cinta kepada Allah dan Rasulnya sudah memenuhi hatinya. Maka orang itu mengatakan ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha fihi. Aku kadang melihat sesuatu melainkan Allah, aku melihat Allah padanya. Mara itu saya ila ra'aitullaha ma'ahu. Aku kadang pernah melihat sesuatu melainkan aku melihat Allah besertanya. Mara itu saya ila ra'aitullaha qablahu. Aku kadang pernah melihat sesuatu melainkan aku melihat Allah sebelumnya. Atau ba'dahu, atau sesudahnya. Artinya apa? Ada yang lain dan ada yang apa? Allah itu yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, namun kita beranggapan waktu tingkatannya kita kapan kayak situ. Ya awam terus ibarat sekolah itu ditingkat aja. Karena lancar pada hadir. Agak absen pada hadir, cuma hadir terus Allah dalam kehidupannya. Kenapa nggak ada mereka? Karena tapi hadir. Maka itu kalau sudah demikian, siapa nan alim itu adalah al-qalbu wal alimu billah. Jadi dengan hati ini, dengan alim, dengan tahu, dengan mengenal kepada Allah itu hati. Yang mengenal kepada Allah itu hati, tidak hati itu sudah bersih. Selain Allah. Dan yang mendekatkan, saling mendekatkan kepada Allah ini ya hati. Wa huwal mutaqarrib ila Allah. Itu orang-orang alim billah itu tempat Nabi
hidup sidin itu satu kali aja bahagia secara hisab. Tapi secara makna berkali-kali bahkan kada pernah kada bahagia secara waktu. Ada pernah malahan artinya memandang geran Baitullah itu qalbul mukmin Baitullah, karena di hati ini kan sebenarnya Baitullah itu. Nah kalau kan merasakan Allah, kada dalam lain di hati adalah hanya Allah, kada ininya membawa Baitullah berjalan. Dua Baitullah datangnya di situ aja. Dan ini nikmatul arwah. Kalau orang haji wa umrah murid tawakuanana undur meninggalkan rumah Baitullah undur itu tempat undur itu masih murah, tapi di dalam undur itu Baitullah di bawah, jangan ditinggal. Awal itu sudah diingat mengaji ma'rifat itu sulit membalakan Baitullah dengan selalu sekarang orang itu. Jadi menyesuaikan. Oke, sebagian menyesuaikan dulu. Nanti waktu negara sebagian aku pulang dulu. Padahal semuanya tetap usaha itu tadi pada ketinggalan. Ini juga paham yang dulu ibu, kalau beranai kan, dalam yang benar. Jadi kalau orang sudah artinya syauqinya, makanya ada lagi berkata malah itu Allah bihi, malah itu Allah ma'ahu, malah itu Allah qablahu, malah itu Allah qabla ba'dahu. Di sebelum sesudah melihat pada suatu kadar lain melihat kepada Allah, melihat kepada suatu kadar lain Allah melihat Allah beserta itu. Ini buahnya terjadinya Allah dalam kehidupan. Tapi tidak salah juga orang mengharapkan surga, karena dasarnya firman Allah Ta'ala juga cuman awal menjadi ketolokan apabila mengharapkan surga yang sebenarnya. Apa? Istilah bahasa ini surga kawinya adalah surga itu kawinya. Jadi idan al-qalbu huwa al-alimu billah wa sa'i ila Allah wa al-mutaqarrib ila Allah wa huwa al-amin. Jadi nama itu bukan anggota badan. Wa innamal jawari itba'un wa qaddamun, mengikuti jawabannya dengan mengikuti apa yang hati. Itba'un wa qaddam. Wa innamal jawari itba'un wa qaddamun wa alatun. Ini bukan dipublikasikan kepada yang wajib wujud, apalagi salah mempublikasikan, maka akan khawiyah, kosong, kada ada isinya. Karena pada kemuliaan manusia itu kada lain apa yang ada pada hati, namun apa yang ada pada itu Allah dan Rasulnya disuruh letakkan kemuliaan Allah. Namun yang apa ada pada hati itu agar disuruh letakkan kehinaannya. Akan kalak dari insan Nabi Aksan Taqwim,
Ahsan takwim itu bahwa al-arif dalam sebaik-baik bentuk, di mana dalam bentuk itu ada ma'rifat dalam kehidupan. Namun yang ada ma'rifat dalam bentuk itu dalam kehidupannya inilah Rasul maradatnahu asfala safilin. Sehingga orang-orang yang ada ma'rifat itu orang yang beriman dan semua amalnya itu adalah amal saleh, maka itu beserta orang-orang yang saleh. Sehingga ghairu mamnun. Jadi keimanannya, kesalehannya kada pernah putus dalam kehidupan. Ghairu mamnun. Jangan sampai terputus, sholat jangan sampai terputus, puasa jangan sampai terputus, zakat jangan sampai terputus, haji pun jangan sampai terputus. Begitu juga musyahadatnya. 2 kalimat syahadatnya jangan putus. Mun putus ini Allah tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Semuanya jangan sampai putus. 2 kalimat syahadatnya, sholatnya, puasa, zakat dan hajinya tidak akan pernah putus bagi orang yang hatinya ada padanya itu sudah syauq. Kada pernah putus. Saking syauqnya itu sampai mengatakan, ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu, mesti arif kita. Dia saking syauqnya padahal bukan dari sidik-sidik. Apa yang ada salah? Coba kita memperpanjang pada kita salah. Memperpanjang kita salah. Sebenarnya itu memperpanjang ada lain daripada ini mana salah. Apa kan daripada ya Allah, Anda abdi, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Salah, ada. Orang senyum masalah ini. Tapi ala lisanil haq. Pemendaran sisi seorangnya sampai pada kita dapat kaca, nanti kaca bukan jalan pada kita pendek. Punya sampai nanti kaca ada bukan jalan kita pendek. Di kibar amsal, Allah Taala memberikan dari kata minallah wa kafa billahi. Jadi di mana yang dikatakan akbar tadi yang merasakan inilah karunia Allah yang amat besar, akbar yang benar-benar merasakan beserta Nabi, Siddiqin, Syuhada dan Sholihin di nikmat Allah. Dan memang ternyata kita dapat merasakannya beserta para Nabi tadi dan beserta orang Siddiqin dan Syuhada dan Sholihin, karena hambar mereka. Namun sekarang ini beserta Nabi, beserta orang Siddiqin, Syuhada dan Sholihin, pasti besok pun beserta Siddiqin tadi. Asal di sini merasakan beserta dengan Siddiqin. Nah, ini merupakan karunia. Allah telah mencatatkan karunia yang diberikan kepada kita. Karena ada semua orang yang merasakan beserta pada Nabi, Siddiqin dan Syuhada dan Sholihin. Dan keadaan yang seperti ini la yataghayyaru bi taghayyuril ahwal. Ada akan berubah kalau pada waktu yang artinya dalam kesulitan maupun kesenangan, bila senang lupa ya Allah dan Rasulnya.
Bila kesulitan hanya ingat, senang kan, sulit kan. Ini lagi sampai berani para ahli kita mengatakan setiap baca dulu kalau antara Quran. Kalau Allah ahli bilang gitu mengatakan kita tuh harusnya gitu juga. Bukan mengatakan gitu tak ya salah. Karena fadilatul insan wa sharaful insan istidadi di ma'rifatillah. Keutamaan manusia dan kemuliaan itu ada padanya ma'rifat. Ini ada padanya ma'rifat, ada sedikit keutamaan kemuliaan dalam kehidupan. Bi qalbihi didekatkan pulang di qalbihi dengan hatinya, ma'rifat dengan hati dia mengenal kepada Allah, bukan bijawarihi, bukan dengan banyak bertakbir, mengucap takbir. Tapi kan salah kalau guru ngomong bertakbir, kan salah, tapi jangan ucapannya aja, hatinya kamu ucapkan. Lebih jari hati menjawarihi. Jadi disinilah bila kalau tadi kita amal yang ada memiliki jam. Nah, supaya jangan lagi beramal itu. Dan cuma ada itu terbang. Jadi syuhud asalul khawas fi syuhudi wal hudur. Indunya orang khawas itu adalah kemusahadah dan kehadirannya, dan hadirnya pada suatu waktu, setiap waktu, merasakan setiap waktu. Dan kalau hijab itu, apa yang dimaksud hijab? Fihi syakkun wa raibun, dan ada ragu lagi gimana? Nah, bagi siapa itu kan orang musahadah. Macam apa orang yang kada musahadah itu hendak pada ragu karena kada menyaksikan. Nah, macam apa juga orang yang musahadah itu ada ragu pada lagi karena menyaksikan. Iman itu jangan sampai ada sedikit pun ragu. Kalau ragu itu dilihat terinding. Siapa yang ragu? Kenapa jadi ragu? Karenanya mengatakan masa kita ada sama dengan Allah Ta'ala ada. Memang kapan kita? Ada yang kita itu apa? Ada yang kita itu kenyataan daripada kenyataan Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad itu kenyataan daripada Nurnya. Kapan kita ini kembali kepada Nur Muhammad? Kata kita ada Nur Muhammad. Kapan Nur Muhammad kembali kepada Nurnya? Kata Nur Muhammad ada hanya Nurnya. Maka itu Syekh Rabi mengatakan wahdatus syuhud. Ada satu bangga. Nah, ini la yus'al amma yaf'al wa hum yus'al. Nah, kalau semua datangnya daripada Allah, la yus'al, kada pernah ditanya, bebas dari pertanyaan mungkar nakir. Karena di sini jawabannya la yus'al amma yaf'al wa hum. Kalau pertanyaannya kan, kalau pegawainya kan ditanya. Pegawai selain daripadanya itu yang ditanya. Ini bisa nambah 2, 3, 4 bukan nanti. Ini dasarnya. Jadi kita lagi ketakutan nanti, ketakutan kalau ada, ketakutan kalau siksa, ada lagi ketakutan di situ.
Karena apa yang difirmankan oleh Allah dapat dirasakan kebenarannya. Allah wahdah wujud, la syarikalah wujud. Nah, itu kan dibaca setiap habis sholat, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa yang kita baca dapat kita rasakan kebenaran ini sedikit. Baca apa? Dia mematahkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wujud-wujudnya esa, tapi tidak tahu dengan keesaannya. Nah, akankah ada nilai bacaannya itu? Kadang-kadang tahu akan keesaannya. Nah, macam apa orang-orang yang tahu bang membaca itu? Tahulah keesaannya, tahu. Karena yang membaca ini ada kaum dari ini begitu lah. Ini orang membaca ada kaum. Jadi kalau bilang kita tahu baca tidak ada Allah atau syariah. Sebenarnya di mayat itu sudah meninggal awal dia baca tidak ada. Jadi siapa yang baca jasmaninya dah, rohaninya dah. Mayit yang sudah kembali rohani kepadanya, mana ada jasmani kau lagi? Oleh roh min amr rabbi, karena roh itu katakanlah roh itu daripada aku urusanku ada di urusan makhluk sedikit pun. Tak ada dalam itu kenapa jadi tidak ada makhluk kalau itu kan adanya aku mana boleh mungkin. Mereka pasti pahala itu وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Jadi waktu ditanya Imam Junaid al-Baghdadi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan tentang Isra dan Mi'raj di arti. Jadi ada orang tertentu bagaimana mengalami hamba itu. Manil abdu ya Syekh, bertanya kepada Junaid. Qala ma baqiya fi qalbihi adna alaqatin ghairu. Karena itu buku sama sekali lawan lain daripada Allah itu hamba. Karena dia terhubung sama sekali dengan yang lain selain Allah itulah hamba. Karena dia terhubung dengan kita, karena dia terhubung dengan selain kita. Kalau kau berhubung dengan kita itu maksudnya aku nambah takbir, aku ada. Jadi ngaran hamba ma baqiyah syai'un fi qalbihi, tidak ada sedikit pun yang tersisa di hati ini yang lain selain Allah itulah hamba. Jawaban Junaid al-Baghdadi. Ma baqiya fi qalbihi syai'un ghairullah. Wa manil har. Ya, tadi betapa bulan siapa bulan nang kuliah nang bebas dari keterikatan nafsu, kemakhlukan, keakuan itu siapa ya? Wa manil har. Qala man takhallasa min riqqi tab'ihi. Jadi orang yang terbebas dari keterikatan dan kepada sekalipun kepada yang paling halus sekalipun daripada kemakhlukan itulah hurriyah. Jadi hampir-hampir samanya sama hamba itu dan siapa orang yang merdeka itu.
Kalau merdeka itu badada dedikatan kepada nafsu dada diganjar oleh kenafsuan. Nah, jadi hampir sama siapa hamba dan siapa orang dan merdeka itu. Kalau hamba tadi tidak ada sedikit pun di hatinya itu selain Allah. Kalau merdeka itu tidak ada keterikatan sedikit pun di hati orang itu selain Allah, kepada yang selain Allah. Itulah hamba dan itulah orang yang merdeka. Jadi subhanallah ya asba'u bi'abdihi. Terlepas sudah daripada keterikatan Allah, itulah hurriyah. Bebas pulang daripada terjajahnya hati rohani dan sir itu daripada kenafsuan. Wa min adabi mujalasati siddiqin an tufariqa. Jadi daripada adab jalan satu sedikit, hendaklah terbedakan di sana. Hendaklah terbedakan di sana mana muhaddas, mana qadim. Jadi lalu terbedakanlah dari majelis zikir. Di majelis orang-orang yang sedikit itu terbedakan mana muhaddas, mana sehingga apa yang hadir di sana itu kada ada lagi masa jauh dari Allah. Berbeda dengan orang awam. Artinya orang yang hadir di majelis itu kapan merasakan dekat kepada Allah? Kalau umat sedikit, kalau umat jauh. Nah, orang yang artinya orang awas, kapan merasakan umat kanya dekat? Ya dotan kan nauman kan mampu kan gurih. Maka itu tapas sahu il majalis yang sahillahu. Arti tapas sahu itu bukan arti yang hanya terbatas pada membalik tempat. Tapas sahu il majalis. Usahakan. Apa usahakan nyaman kan? Dan duduk di majelis itu lawan dan mendalam. Di mana kenyamanan orang yang duduk ya nyaman mendalam. Di mana kenyamanan orang mendalam paham dengan ada yang sini. Ini dapat sahu usahakan. Nah, di mana usaha yang mengajar? Di mana usaha nyaman-nyaman sakit kepala? Maka itu tapas sahu. Jadi kamu siapa yang memandang di sakit kepala, dari itu baru tapas sahu. Maka apa tuh? Jangan aja terus. Kamu memahami ini dia sulit palma dia dengan pulang dia. Itu namanya sebagai seorang sedikit dapat sahu, karena apa yang sedikit itu memahami, merasakan kebenarannya apa yang dibaca. Maka itu di sini apa yang dibaca dirasakan kebenarannya apa yang dibaca, sehingga disitulah dapat sahnya usahanya dalam satu majelis. Man yuti Allah wa Rasul ulaika ma'alladina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassalihin. Kalau sudah ma'alladina an'amna 'alaihim minan nabiyyin wasyuhada wassalihin, takhallasal 'abdu min hududi awsafi bashariyatihi.
Jadi terbebas hamba itu daripada sifat-sifat kemanusiaan. Kapan terbebas hamba itu dari sifat kemanusiaan? Namun merasakan beserta para nabi sedikit syuhada dan sholihin. Merasakan sekarang tidak merasakan beserta sedikit. Terbebasnya daripada sifat manusia. Masih sekarang merasakan beserta sedikit. Berarti artinya kada bebasnya daripada sifat kemanusiaan. Bisa begitu apa? Qaruba min hadrati Rabbi, selalu berada di hadirat Allah, merasa berada di hadirat Allah. Itu orang yang sudah takhallasa min awshafi basariyah li sihhati qalbihi wa isyraqi binurihi wa israqihi binuri. Kenapa? Merasakan beserta para nabi sedikit dan syuhada, artinya terbebas daripada sifat kemanusiaannya dan mendekat berada pada hadat Tuhannya di sihhati qalbi, karena sehatnya hati. Nah, orang yang sudah sehat hatinya itu merasakan beserta para nabi, merasakan berada di dalam hadirat Allah. Wa israqihi bi nuri rabbihi, artinya semua aktivitasnya itu didasari nur Tuhannya. Sumam tahawudahu bi wujudi mahbubihi, kemudian hapuslah wujudnya si hamba ini berganti dengan wujud kekasihnya, yaitu Tuhannya. Gambaran orang yang sudah sehat hati. Wa suhuduhu fi suhudi ma'budihi, dan musahadatnya terus menerus pada musahadat orang yang disembah dari Allah. Di qawli ibni Atha'illahi radhiyallahu anhu, ila dikatakan su'aul basariyah yushiduka qurbuhu minka, bersinarnya basirah yang ada pada hati itu banyak membuat kita bersaksi dekatnya kita dengan Allah. Musuh akal bahasa yang kena kita ini waktu itu habis para jam 11. Nah, jadi soal basirah, basirah, ainul basirah, hakul basirah itu wajah. Jadi mudah-mudahan kita berada termasuk apa yang disifati oleh para al-arifun billah, sehingga tidak ada lagi menyaksikan adanya kita berganti dengan adanya Allah. Tidak ada lagi tidak menyaksikan kita, yang ada kita hanya menyaksikannya. Nah, mudah-mudahan dengan demikian itulah yang pasti dinyatakan ilmu nafi, ilmu yang manfaat. Sampai ke sana itu kalau dinyatakan ilmu yang manfaat. Kan yang manfaat itu ilmu apa nggak ada manfaat? Ini terus pulang. Ini kaji di dalam wallahu a'lam bishawab.